membahas tentang kerajaan Inggris serta para ahli warisnya memang seolah tiada habisnya. Begitu banyak hal yang menarik untuk diulik. Tak heran jika salah satu kerajaan paling berpengaruh di era modern seperti sekarang ini beserta para pewarisnya selalu jadi incaran media, baik lokal maupun internasional. Sekadar informasi, kini Pangeran Charles tengah dipersiapkan untuk naik takhta menggantikan ibundanya, Ratu Elizabeth II. Meski tak bisa dipungkiri pula jika ada juga sebagian rakyat Inggris yang menolaknya, lantaran lebih menginginkan Pangeran William, putra sulungnya, yang naik takhta. Namun, terlepas dari polemik itu, kabarnya Pangeran Charles bakal dinobatkan sebagai Raja Inggris pada 2021 mendatang. Seperti yang telah diketahui, Pangeran William dan putra sulungnya, masing-masing kini berada di urutan kedua dan ketiga dalam suksesi takhta kerajaan Inggris. Namun faktanya, para pewaris takhta ini bisa saja kehilangan hak mereka untuk menjadi raja jika berani macam-macam dengan peraturan ini. Peraturan apakah itu? Dilansir Tribun News dari Express, simak ulasannya berikut ini. Di kerajaan Inggris, suksesi takhta kerajaan tidak hanya dilandaskan pada garis keturunan, namun juga dengan peraturan perundang-undangan. Yang menarik, ada satu perundang-undangan Parlemen Inggris yang memungkinkan pewaris takhta bakal kehilangan klaimnya atas takhta. Dasar suksesi itu ditentukan dalam perkembangan konstitusional abad ke-17, yang memuncak dalam Bill of Rights tahun 1689 dan Act of Settlement tahun 1701. Di bawah dua tindakan itu, dinyatakan bahwa Katolik Roma secara khusus dikecualikan dari suksesi ke takhta. Ini karena para bangsawan adalah anggota gereja Inggris, yang merupakan gereja Anglikan Protestan. Keluarga kerajaan telah menjadi bagian dari agama ini sejak abad ke-16. Dengan begitu, para pewaris takhta berdasarkan garis keturunan sangat mungkin kehilangan klaim atas takhta, tak terkecuali Pangeran William maupun anak cucunya, jika sampai keluar dari keyakinan tersebut. Aturan yang boleh jadi terdengar kontroversial ini juga dimuat di situs web Royal Family. Undang-undang menetapkan bahwa hanya keturunan Protestan Putri Sofia, Electress of Hanover, dan cucu perempuan James I, yang memenuhi syarat untuk berhasil. Kisah para rasul selanjutnya telah mengkonfirmasi hal ini. Parlemen, di bawah Bill of Rights, dan Act of Settlement, juga menetapkan berbagai kondisi yang harus dipenuhi oleh yang berdaulat. Seorang Katolik Roma secara khusus dikecualikan dari suksesi tahta. Yang berdaulat harus, di samping itu, berada dalam persekutuan dengan gereja Inggris dan harus bersumpah untuk memelihara gereja Inggris yang mapan dan gereja Skotlandia yang mapan. Yang berdaulat juga harus berjanji untuk menegakkan suksesi Protestan. Kendati demikian, namun mereka masih diperbolehkan untuk menikah dengan orang Katolik Roma tanpa didiskualifikasi dari suksesi kerajaan. Undang-undang itu mengakhiri ketentuan yang digunakan oleh mereka yang menikah dengan orang Katolik Roma dari garis keturunan penerus. Ini berarti bahwa meskipun seorang raja dapat menikahi seorang Katolik, karena dia adalah gubernur tertinggi gereja di Inggris, mereka harus tetap dalam komuni dengan gereja Inggris, ujar Richard Fitzwilliams, sejarawan kerajaan. Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis dapat menikah dengan seorang Katolik, tetapi anak-anak mereka harus dibesarkan di gereja Inggris jika mereka ingin mempertahankan tempat mereka di garis suksesi, ujarnya lagi, menambahkan. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Terima kasih.